Banten merupakan sebuah provinsi yang berada di wilayah paling barat Pulau Jawa. Sebelum menjadi sebuah provinsi, Banten merupakan sebuah kesultanan yang cukup termasyhur pada masanya. Kesultanan Banten adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang mana raja pertamanya ialah Sultan Maulana Hasanuddin. Kesultanan Banten sendiri memiliki sebuah pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Sunda Kelapa di Jayakarta. Pelabuhan tersebut bernama Karangantu. Pelabuhan Karangantu pernah menjadi sebuah pelabuhan penting pada abad ke-15 bagi perdagangan internasional. Karena menjadi sebuah pelabuhan bagi perdagangan internasional, di sana juga terdapat sebuah pasar yang cukup besar, di mana para pedagangnya terdiri dari para pedagang asing maupun domestik. Para pedagang asing di pasar tersebut diantaranya adalah orang-orang Portugis, Turki, Arab, Cina, Melayu, dan lain sebagainya. Sedangkan para pedagang domestiknya datang dari berbagai daerah di kepulauan Indonesia. Jenis-jenis komoditas yang diperdagangkan di pasar tersebut di antaranya ada lada, cengkeh, beras, sayur mayur, buah-buahan, ikan, gula, dan masih banyak lagi. Mengenai jenis komoditas yang diperdagangkan di pasar Banten, terdapat sebuah jenis kebutuhan pokok yang diproduksi langsung dari wilayah Banten, yaitu gula. Gula yang berasal dari tebu ini termasuk jenis komoditas perdagangan yang dihasilkan dari budidaya pertanian di Banten. Budidaya tebu di Banten dilakukan oleh orang-orang etnis Cina yang menetap di wilayah Pacinan, Kalpa II, Banten. Mereka juga yang mengolah tebu tersebut menjadi gula, yang nantinya gula tersebut dijual ke Batavia untuk diekspor ke Cina dan Jepang. Untuk mengolah tebu menjadi gula, diperlukan proses pemerasan menggunakan alat penggilingan tebu agar dapat diambil niranya dan kemudian diolah menjadi gula. Alat pemeras tebu pada kala itu tidak secanggih alat pemeras tebu pada masa ini. Pada masa Kesultanan Banten dahulu, proses pemerasan tebu masih menggunakan batuan besar yang terbuat dari batu granit untuk proses penggilingannya. Pada alat penggilingan tebu, terdiri dari beberapa batuan dengan beragam bentuk dan ukuran yang disusun sehingga berbentuk seperti alat penggilingan untuk memeras tebu. Batu-batu tersebut diantaranya ada yang berbentuk silindris dan memiliki gerigi sebanyak 13 buah yang dipahat pada salah satu bagian ujung mengelilingi sisi batu. Di atas deretan pahatan gerigi terdapat sebuah lubang dengan garis tengah 6 cm yang tembus sampai kedua sisi batu. Lubang pada bagian permukaan atas batu digunakan untuk menempatkan besi ataupun kayu yang berfungsi sebagai poros yang nantinya dapat ditarik oleh hewan, kerbau, atau sapi. Agar dapat menghasilkan nira, letakkan batang tebu di antara kedua buah batu silindris tadi. Kemudian, ketika kedua buah batu tadi berputar, maka batang tebu akan tergilas dan mengeluarkan air tebu. Selain batu silindris yang bergerigi, terdapat pula batu lebar yang sudah terbelah menjadi beberapa bagian. Lalu, ada juga batu bulat pipi yang lebih besar dan lebar yang juga terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian, terdapat pula batu yang berbentuk silindris, batu yang berbentuk seperti corong, dan beberapa batu pendukung lainnya. Batu yang dahulunya berperan besar bagi penggilingan hasil tanaman tebu ini, sekarang hanya menjadi salah satu koleksi benda peninggalan di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Setelah direkonstruksi, batuan-batuan tersebut dapat diketahui kegunaannya, yakni untuk menggiling atau memeras tebu yang diambil niranya sebagai bahan baku pembuatan gula. Meskipun saat ini sudah tidak berfungsi seperti tujuan awal pembuatannya,
Namun alat penggilingan ini menyimpan banyak sejarah Kesultanan Banten yang cukup panjang. Selain itu, dengan adanya peninggalan alat penggilingan tebu ini bisa dijadikan sebagai sumber arkeolog yang membuktikan bahwa Kesultanan Banten pernah menjadi pemasok gula yang besar dan sangat luas wilayah cakupannya.